ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat ataupun sedekah. Pada kesempatan kali ini tentulah jelas lagi tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Qarun. Qarun adalah termasuk orang sesoki, kekayaannya luar biasa. Qarun itu adalah hidup di masa Nabi Musa dan kerabat kibele sareng Nabi Musa, bahkan sepupu. Ada yang mengatakan sepupu dari bapak, ada yang mengatakan sepupu dari ibu, ada yang mengatakan paman dari Nabi Musa. Jadi termasuk keluarga besar. Dan Qarun itu termasuk orang diberi gelar dengan Al-Munawwir. Ibri culuk kalaban Al-Munawwir karena orangnya gendek, sehingga diberi gelar Al-Munawwir. Ben-beni orang kudu pada saat itu termasuk di antara orang-orang yang pandai, artinya pandai ilmu agama, yaitu pada saat Nabi Musa. Diberi kekayaan ben Allah Ta'ala luar biasa. Apa-apa misoki, karena ada beberapa faktor yang membuat Qarun itu kaya. Yang pertama memang pernah Allah Ta'ala itu beri wahyu ke Nabi Musa tentang bagaimana hal yang berkaitan dengan ilmu kimia. Jadi Nabi Musa diberi ilmu oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan ilmu kimia. Di antaranya ilmu itu diberikan atau diajarkan ke Qarun Nabi Musa. Beda boleh Yusha, Nabi Yusha ya jerikia. Bahkan sepertiga dari ilmu kimia yang dimiliki oleh Nabi Musa itu diajarkan ke Nabi Musa. Deka Qarun bendekan Nabi Yusha sepertiganya. Jadi lo kapi ilmuna lo keluar kapi sareng Nabi Musa. Jadi Qarun termasuk salah satu orang yang diajarkan tentang yang berkaitan dengan kimia. Di antaranya yang didalami sampai Qarun ini bisa agabai emas. Jadi agabai emas. Besih bisa jadi emas dan juga perak. Qarunnya pintar, makanya dia kaya. Di samping itu memang dia pandai berniaga, jadi memang ahli bisnis. Qarun memang ahli dalam bidang bisnis, kayanya luar biasa sampai-sampai kunci dari perusahaan, karena mungkin dulu Kak Dinto tidak ada penyimpanan, sehingga setiap ajalan, setiap keluar kunci ini kayak gibah. Jadi mon Qarun kabare iki bah kuncina kabare, mon ketemon dikawal. Kuncinya Kak Dinto pertama dari beseh. Yoba bolan bere, yoba dari kaju. Bolan ki bakun bere, yoba dari kolek. Jadi ada 3 kali perubahan. Ini kan kitab tafsir. Bahkan yang membawa kuncinya ini kan Pak Polo Bion, Pak Polo Jeren. Jadi Pak Polo Jeren sing ibu dikawal oleh orang-orang kuat. Orang-orang tidak sembarangan yang membawa, artinya tenaganya yang kuat, karena memang kuncinya berat. Bayangkan sampai Pak Polo kejeren sing ibu dari banyak soki betul-betul kaya.
Cuman Qarun gak itu kemudian di tengah perjalanan kekayaannya, kesombongan mulai datang. Kemunafikan mulai datang. Dia sudah tidak mengikuti arahan-arahan Nabi Musa. Sering keluar dari sepakon sareng Nabi Musa. Bahkan berawal dari perintah dari Allah, salah satu perintah yang harus disampaikan kepada masyarakat pada saat itu, di antaranya yang tidak mengikuti arahan itu adalah Qarun, karena merasa dirinya sudah besar, orang besar. Yang diperintahkan sebenarnya hal yang sepele, hal yang kecil, cuman ben Allah Ta'ala setajana orang epakon akalong benang warnanya hijau sebagai tanda bahwa orang yang taat. Nikah diantaranya Qarun tidak mau seperti itu, dan banyak hal yang lain. Di samping kesombongannya, dia termasuk juga orang-orang miskin nikah bukan malah membantu, tapi orang miskin diperbudak. Sehingga orang miskin banyak yang menjadi korban, dipekerjakan tapi tidak diberi apa-apa, sehingga kurus kering orang-orang yang miskin pada saat itu yang dibuat karyawan oleh Qarun. Intinya Qarun itu adalah orang yang kaya tapi tidak menjalankan kekayaannya dengan sebaik mungkin. Tidak menggunakan hartanya sesuai kelaban arahan agama. Kesombongannya sudah kelewatan. Sehingga karena sombong, tokoh masyarakat pada saat itu memberi beberapa nasihat kepada Qarun. Di antaranya ada beberapa ayat nengka dinto. Ayat yang menjadi nasihat kepada Qarun. Yang pertama adalah idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Nikah nasihat yang pertama. Tokoh masyarakat pada saat itu memberi nasihat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Nikah secara arti la tafrah, cek bunga, cek ngabunga be. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul farihin, tidak senang terhadap orang yang sebunga. Bunga dalam konteks Qarun nih. Qarun ini kan bahagianya luar biasa, bahagianya kelewatan karena mempunyai kekayaan yang melimpah. Jadi bunganya luar biasa. Maksudnya kenapa kadinto? Eda buaki la tabtur wa la tafra bima anta fihi minal mal. Baca ngapunga teka tete orang sesoki. Cek rak perak. Teka banyak hartanya, cek rak perak, cek ngapunga. Ana papolana Allah Ta'ala tak seneng deka orang yang banyak harta tapi tidak bersyukur. Nikah Qarun diantaranya orang yang tidak bersyukur. Jadi kebahagiaannya itu tidak dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah ya menggunakan sekocak asokon itu kan menggunakan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi ridho Allah. Panjenengan pari nikmat ben Allah Ta'ala, pari nikmat sehat. Makin sehat panjenengan bisa beruka, bisa jalan dan bisa melakukan apapun aktivitas. Dan kesehatan Kak Dinto digunakan kepada sesuatu yang bernilai ibadah. Itu namanya syukur. Mensyukuri kesehatan yang kita miliki. Ini kenyamanan menggunakan kesehatan itu pada ketaatan kepada Allah. Ini kenyamanan asyukur.
paringi akal sehat ben Allah taala, kebaik mikir tentang kekuasaan Allah. Digunakan mikir di dalam ilmu Allah. Ini kenyaman asyukur dengan Allah. Beni cuman asa kelangkau betok, tapi berbentuk aktivitas yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Ini asyukur. Qaul ni kepunten, bahkan wala yasta'idduna lil akhirah. Kekayaan kak itu tidak digunakan untuk kebahagiaan akhirat. Jadi tidak digunakan untuk katipan apa bersedekah, katipan apa zakat, katipan apa membantu orang yang tidak punya, tidak. Artinya cuman dibuat berfoya-foya dirinya sendiri, tidak membantu orang lain. Ini kan maksudnya kepunaan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Makanya itu waki la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kemudian yang nomor 2, nasihat yang nomor 2, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ini kan nasihat yang nomor 2. Kenapa maksudnya? Ista'mil ma wahabakallahu min hadzal malil jazil wan ni'matit ta'ilah fi ta'ati rabbik wat taqarrub ilaihi bi anwa'il qurbat allati yahsul laka biha thawab fid dunya wal akhirah. Nasihat yang nomor 2 dari para tokoh pada saat itu dekat Qarun. Tunya naba anjia Qarun selai beriban Allah taala aja kuna aki deka ketaatan deka Allah. Tunya naba anji seekaan di anjikan dari Allah. Kuna aki deka ketaatan kepada Allah. Dan wa taqarrub ilaihi, dijadikan fasilitas untuk selalu mendekat kepada Allah bi adwa'il qurbat, dengan segala macam ibadah. Jadi nikah nasihat pesenah oda batunya nah kuna aki deka ibadah deka Allah. Kebaik fasilitas untuk ibadah. Contohnya panjenengan lo apa itu ada ke Allah Ta'ala minta tunnya pabenya, tidak masalah. Cuman bukan hanya kekayaan saja, pas titik ya Allah dan kula mantar paling banyak apes ya Allah terbanyak tunnya dan kula, jangan titik seperti itu. Lanjutkan ya Allah mantar dan kula paling gampang rezeki pabenya obeng, saya bisa semakin mendekatkan diri kepada panjenengan. Saya bisa kebaik fasilitas ibadah panjenengan. Saya bisa dan gula bisa abangun masjid di berbagai tempat. Saya bisa dan gula agama kebaik fasilitas agama dimanapun tempat. Dekat dinta saya perintah. Jadi lo kenapa minta soki dari Allah Ta'ala, tapi terus saki. Soki sebisa menjadi sarana dan prasarana ibadah dari Allah, yang menjadi semakin dekat kepada Allah. Nah ini kalau kenapa? Setiap saat kita berdoa, lo kenapa seperti itu? Tapi terus saki jagun minta soki dok. Cita-cita terus aku bayi masjid di berbagai titik. Dan ini kan cita-cita terus aku bayi fasilitas agama, pondok, madrasah, ataupun fasilitas umum lainnya. Dan ini kalau kenapa kita? Nah katanya nak para nasihat yang memberi nasihat kepada kaum kalian adalah seperti itu. Banyak beri pese bana Allah. Jak rasa oleh kakuana TV.
Apa seibri ban Allah Ta'ala ikuna akidah ketaatan dekat Allah. Nika ojaan para tokoh kepada Qarun pada saat itu. Allati yasullaka biha thawa fid dunya wal akhirah. Mun pesena ba'an atau batunya naba anya ikuna akidah ketaatan dekat Allah ban oleh kenceureun. Oleh kenceureun. Fa inna dunya mazra'atul akhirah. Karena nang dunya ria termasuk ladang kaangkuy agebeuy kenceureun seikibah da ka akhirat. Nika deuna orang saapareng nasihat. Kemudian nasihat nomor 3. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cek kelopai bagian kamu atau dunia bagian kamu itu. Artinya nikah nasihat nomor 3. Banja ampu si bisnis, lo perapa bisnis. Banja ampu si alako. Tapi imbangi dengan ibadah kepada Allah. Dan ini kan berarti makna zuhud yang sebenarnya. Saya kocak zuhud gua nikah kita kaya ada apa-apa, tapi kekayaan itu menjadi fasilitas agama. Dan kekayaan itu bukan dinomorsatukan dalam hati kita. Dan kekayaan itu benih pasanan mailang dekat ibadah. Dan ini kan kenapa? Orang-orang dekat kepada Allah kali itu kan punya si Soki, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kali itu keramik dari emas, tembok-tembok emas. Terus paving Itania ini kan emas. Apakah Nabi Sulaiman itu tidak dekat kepada Allah? Oh, dekat nih ke jalan api. Detik, makanya asketisme jangan ring makin. Asketisme makna yang modern, makna yang moderat itu adalah seperti itu. Seperti Nabi Sulaiman. Jadi jangan pola nabada situ kiai soki mobil ganteng kiai apa lah tunyak tok saya tompo. Jangan suudzon, jangan mempunyai sangkaan yang jelek. Karena apa? Seorang tokoh besar mun miyos deka dakwah tempat-tempat pelosok, masa asebeda engkalan. Masa pasanan sepeda motoran teti rasa. Masa sekelas Allahu fillahu Ki Abdullah Muhammad Timin. Entar dak masih dagu bahasa pada engkalan. Atau entar dak geger sepeda motoran. Orang yang terkerja tapi arah apa kiai sepeda motoran. Ya ku tadi mobil kiai. Cuman caca sekelak wala tansa nasibaka minad dunya ay la tatruk haddaka min ladatid dunya allati abahallahu minal ma'akil wal masyarib wal manabil wal masakin waz zawaj. Artinya nasihat kak dito kan ida bagi ban pakuna lako lo berapa beni banyak pasan atau ku masjid terus paling korjom tidak. Pakun alakum. Jangan tinggalkan bagian kamu dari yang berkaitan dengan dunia itu. Kebutuhan kamu. Banjadi bini, dia beri nasi, beri minuman yang sesuai kalaban kebutuhan. Apa kebutuhan banyak? Tak kalah. Jangan artinya orang yang memberi nasihat itu bukan berarti korun esoro ambua bisnis. Tidak. Makanya kata itu buaki wa hadhihi wasqiyatul Islam fil hayat. Dan ini kenyamanan moderasi Islam dalam kehidupan.
Jadi tawassul, moderasi Islam dalam kehidupan ini adalah tawassul. Artinya jangan kita hanya mengandalkan dunia terus, meninggalkan ibadah. Ya salah lagi ya. Atau kita ibadah terus, tidak berusaha, sehingga anak dan istri ditinggalkan begitu saja lapar. Salah juga. Jadi bagaimana? Yang benar adalah sebagaimana itu bagi seorang Ibnu Umar, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ala aku abadna ka'angku nyaretunnya nabakna ka'annaka ta'ishu abadan, seperti bakna dia akan hidup selamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Mabanya ibadah bakna seakan-akan kamu akan meninggal besok. Dalam Nabi itu kan serasi. Bani cuman tunya terus seesare, tapi ibadah diimbangi dengan ibadah. Siang kita kerja, jam kerja. Cuman jangan lupa ada sholat 5 waktu. Ada Jumatan, ada sholat sunat, ada juga sholat malam, ada juga sedekah, ada juga zakat. Ini jangan lupa. Ini kata Bunda para tokoh pada saat itu yang memberi nasihat. Kemudian yang nomor 4, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kamu. Nikah adalah berbuat baik yang sifatnya bukan lewat harta. Artinya banyak bagus dah orang. Sikap kamu itu harus baik. Gelak kan isra sedekah lagi. Yang nasihat yang nomor 2 ini kan isra sedekah. Zakat apa keluar, sedekah apa keluar. Ini kan nasihat yang nomor 2. Nasihat yang nomor 4 ini adalah tidak ada kaitan dengan harta, kaitan dengan sikap. Bukan babecek de orang, cek sombong, babecek, bagus de orang. Allah Ta'ala lah berbuat baik kepada kamu, dimudahkan rezeki kamu. Le kamu sebaliknya ada orang jadi babecek, cek sombong, cek sampai polana orang tandi pahloi sapa. Polana orang tandi patah Yakob helena, polana orang tandi pasna kaina kerena padahal sepopo. Ini kan nasihat yang nomor 4. Nomor 5, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan membuat kerusakan di dunia ini. Kerusakan yang berkaitan dengan alam sekitar, dengan kaitan-kaitan dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ini kan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para tokoh pada saat itu kepada Qarun. Intinya kita diberi rezeki oleh Allah adalah harus kita meyakini itu adalah Allah Ta'ala yang memberi, dan bukan dari jerih payah kita. Meskipun kenyataannya gue lebih panjang dengan si anakku ke sabe, anakku bangunan, anakku ke kantor, kan kita yang kerja. Cuman cek sampai pas merasa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ini tetap Allah. Makanya kalau yang memberi itu adalah Allah, berarti kita harus ingat makhluk Allah Ta'ala yang lain membutuhkan rezeki kita. Makanya ada zakat, ada sedekah. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan 100% milik gulabi panjenengan. Tapi kadang rezeki na tetangga lebat gulabi panjenengan. Rezeki na orang lain lebat gulabi panjenengan. Makanya aku tuh pak keluar.
Nikah. Kemudian kita harus menggunakan harta itu sebagai fasilitas ketaatan kepada Allah. Lo pernah apa panjenengan kedua kendaraan sebagus, cuman kendaraan itu gunakan sebagai kendaraan dekat ketaatan dekat Allah. Kiba ke masjid, kiba ke pengajian, kiba ke ketaatan yang lain. Benih pasanan ikuna aki dekat maksiatan. Mele nomor ngakui mobil entar ke kamal. Mobil panjenengan ini kan dari Allah. Mempasanan kebaikan kamal mele nomor atau mele sabu-sabu de kamal. Kita maksiat dekat Allah Ta'ala menggunakan mobil itu. Mobil itu dari Allah. Sepeda motor itu dari Allah. Makanya jangan digunakan hal yang dilarang. Kemudian kita harus imbang antara ad-dunya wal akhirah, harus imbang. Kita perlu bekerja karena apa? Kita masih hidup di dunia. Perlu kebutuhan-kebutuhan pokok. Di samping itu kita akan mati. Kita akan meninggal dunia. Yang diperlukan adalah bekal. Harus sebanyak mungkin. Makanya dawuhna Sayyidina Abu Bakar bari, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibas safinat raqibal bahra bila safinatin. Orang semateh pas tak ngibah amal pada ben orang melintas lautan tak ngakui kapan. Ieu teh carep telep. Panjenengan intara ka seberang pas langsung aloncat, ilok bisa. Lah ini kada Sayyidina Abu Bakar, orang masuk dak kubur orang si mati tanpa membawa amal baik, ini seperti nikah, akan terlelap, akan sengsara, akan menangis di alam kubur, akan susah di alam kubur. Dan kita harus berbuat baik terhadap orang lain, dan kita harus berbuat baik terhadap lingkungan. Dan ini adalah nasihat-nasihat yang perlu kita ambil. Meskipun kak itu nasihat kepada korun, tapi perlu kita kerjakan bersama, kita miliki bersama. Mungkin saya dito, muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Al-Fatihah.